Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman mohon maaf. Jadi video yang sebelumnya saya upload itu ada kesalahan ya, ada kesalahan dalam pekerjaan. Itu saya pakai jawaban saya ketika saya ujian dan itu tuh salah. Nah, uh, kita akan revisi pembahasan itu dalam video ini. Oke. Pak Eko mengendarai sebuah mobil dengan grafik kecepatan seperti terhadap waktu seperti pada gambar di bawah ini dengan VS adalah 40 meter per sekon. VS ini. Nah, lalu ditentukanlah posisi saat T sama dengan 5, kecepatan saat T sama dengan 5, percepatan saat T sama dengan 5. Artinya hati-hati ya teman-teman, yang di sini ditanya pada saat T sama dengan 5 saja. Nah, berarti kalau untuk posisi sampai dengan T sama dengan 5 berarti dari 0 ke titik yang di sini nih. Nah, T-nya sama dengan 5. Nah, oke. Jadi untuk yang A ini saya akan pakai dua cara. Yang pertama pakai cara rumus yang gampang dulu deh, pakai cara luas di bawah kurva. Ya, ini cara satu. Nah, nanti yang cara kedua saya pakai rumus GLBB dan GLB. Nah, sebelum itu kita ini dulu ya, kita analisis dulu. Kalau misalkan ada soal grafik, kita harus tahu grafik itu apa terhadap apa. Karena di sini adalah kecepatan terhadap waktu, ini VS terhadap T, maka dengan mudah kita akan dapat analisis bahwa masing-masing kurva ini adalah gerak tertentu gitu kan ya. Misalkan ini, pertamanya dia kecepatannya 0, kemudian menjadi 40, artinya dia mengalami perubahan kecepatan. Berarti ada percepatan. Berarti apa? GLBB. Nah, yang ini kecepatannya selalu VS, nilainya adalah 40 meter per sekon, artinya kecepatannya konstan. Maka ini adalah GLB. Lalu untuk yang ini dari 0 ke 40, berarti dia dipercepat apa diperlambat? Tentunya dipercepat, A-nya positif. Kalau yang di sini itu sama, dia mengalami perubahan dari 40 menjadi 0, berarti dia GLBB, tetapi dia diperlambat. Nah, kalau kita udah tahu ini, nanti gampang nih untuk mengerjakan soalnya dan tidak keliru seperti video sebelumnya. Nah, oke, karena ini kita pakai luasan di bawah kurva dulu, jadi saya akan coba ya, karena kita nggak pakai GLBB ini dulu, pernyataan-pernyataan tiap kurvanya, tapi kita langsung mencari luasan kurvanya. Jadi S itu jarak itu, luasan di bawah kurva ini menandakan jarak sebuah benda gitu. Ingat S sama dengan V dikali T. Dan ini kalau integralnya itu ya sama aja kayak V kali T gitu sebenarnya ya maknanya. Nah, coba nih. Karena dia itu cuman dari titik 0 sampai titik 5, berarti kita bisa cari dengan berbagai cara ya. Pertama bisa juga ini, bisa kita cari ininya segitiga, lalu luas persegi, lalu baru luas segitiga. Tapi enggak, salah, karena harus sampai bawah ya, luas persegi panjang. Atau yang lebih terlihat lagi, bisa teman-teman cari. Ini saya kasih tahu beberapa cara ya. Ini pakai cara ini luas 1 kan langsung ya. Nah, sisanya dari sini ke sini itu bisa ini lagi trapesium lagi atau segitiga plus persegi panjang. Misalkan ini luas 2 deh, kita buat ini, dan ini luas ketiga. Luas 3. Nah, maka S sama dengan jarak ya maksudnya. S sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 gitu. Nah, luas 1 apa? Trapesium, setengah dikali bagian atas ditambah bagian bawah dikali tinggi ditambah panjang kali lebar ya, karena dia persegi panjang, lalu yang terakhir itu segitiga. Nah, sekarang kita analisis nih bagaimana mana yang A, mana yang B gitu ya. Nah, kalau dalam trapesium ini berarti atasnya yang ini kan ya. Yang ini tuh apa? Kita lihat nih, ini 2.
ini 4. Berarti 4 di kurangi 2 berapa? 2. Berarti atasnya nilainya 2. Bawahnya dari sini ke sini. Berarti lihat nih, ini 5, sini 1. 5 dikurang 1, 4. Kita tuliskan ya. Jadi ini setengah, atasnya 2 ditambah 4. Tingginya itu yang ini jelas ya. Ini tuh apa? Kalau dari sini ke sini 40, ini jelas nih terlihat setengahnya. Maka ini adalah 20. Ditambah panjang. Panjang dikali lebar. Sekarang kita lihat lagi panjangnya yang mana. Panjang, nih, panjang dikali lebar. Panjangnya dari 5 ke 1 juga. Berarti 5 dikurang 1, 4. Lebarnya yang ini, 20. Oke, kita tuliskan lagi. Berarti 4 dikali panjang dulu ya. Berapa tadi? 20 dikali 4 ditambah setengah. Nah, kita lihat yang segitiga sekarang. Saya pakai ini aja. Alas kali tinggi. Alasnya yang ini 1 dikali tingginya yang ini 20. Jadi berapa tuh? 1 dikali 20 ya. 1 dikali 20. Nah, ini kalau kita jumlah, ini nilainya 6 bagi 2. Ini 60. Ini 6 bagi 2, 3 ya. 3 kali 20, 60 benar. Ditambah 80 ditambah 10. Ini hasilnya 150 meter. Jawaban sebelumnya tuh saya langsung pakai rumus GLB aja, nggak memperhitungkan si grafik. Itu salah ya. Kalau teman-teman ada grafik seperti ini, lihat karakterisasi dulu geraknya apa saja. Nah, ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, cara dua itu kita pakai lintasan. Nah, baru nih berguna yang kita analisis tadi. Dari sini ke sini itu GLBB, maka kita pakai rumus GLBB. GLBB rumusnya ada 3 yang sering kita lihat ya, tapi sebetulnya ada satu rumus lagi, tapi nggak apa-apa, kita coba pakai yang sebenarnya rumus yang keempat itu kalau misalkan teman-teman lihat grafik itu lebih mudah sebenarnya, tapi emang jarang ya. Di buku Holiday ada juga. By the way teman-teman, ini soal dari mirip atau bahkan ada ya di Holiday Resnik. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman, cobalah latihan-latihan soal di buku-buku Holiday. Nah, saya simbolkan dengan S saja di sini jaraknya. Oke, nanti indeksnya ya. Terus VT, V0 plus minus AT, S sama dengan S0 plus V0T plus minus setengah AT kuadrat. Biasanya ini yang pertama ya, gak apa-apa. Nah, kayak gini. Coba dengan lintasan yang tadi seperti ini, dengan yang diketahui itu V sama V aja, sama T-nya V sama T aja ya kan. Kalau kita mau nyari S, ada ini, ada ini. Kita ada V, kita ada T, bisa keduanya bisa ya. Kita bisa pakai yang ini, kita bisa pakai yang ini. A-nya bisa kita cari dengan gradiennya. Jadi mau pakai yang ini ataupun yang ini itu sama saja, tapi karena di sini T-nya itu ada T, oh iya ada T ya, maka tidak bisa. Maka kita emang dikhususkan hanya bisa pakai persamaan yang ini. Kalau untuk sekali jalan yang ini. Nah, maka kita coba substitusikan cara yang pertama pakai persamaan ini. Jadi kita lihat ya lintasan 1 misalkan. Lintasan 1 adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S min S0. VT kuadrat akhirnya di sini tadi 40 ya. Gambaran sebelum ke sini lagi, di sini 40 kuadrat sama dengan V0-nya 0 kuadrat ditambah kenapa? Karena dia dipercepat. Lalu 2 dikali A. Nah, kita cari A-nya. A itu adalah gradien kemiringan ini. Jadi delta Y per delta T kan gradien itu.
per delta X, sorry ini masih X Y. Nah, kalau dalam hal ini delta V per delta T. Benar kan ya, rumus A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktunya. Delta V berarti dari 40 min 0 per T-nya dari di sini ke sini 2 ke 0 berarti 2 min 0. Berarti A-nya kita peroleh 20 ya teman-teman. 20 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kita masukkan 20. Nah, S0-nya itu dianggap kan awalnya tuh di sini di titik origin. Nih. S0-nya berarti 0 dikali dengan S yang akan kita cari. Berarti 160 sama 1600 sama dengan 40 S. Maka S sama dengan 40 meter. Nah, ini untuk jawaban yang pertama, 40 meter. Nah, kita lanjut ke lintasan yang kedua. Lintasan yang kedua, kita pakai biru. Lintasan yang kedua begini kan, dia tetap di VS tadi. Maka dia adalah GLB. GLB rumusnya cuma satu, yaitu S sama dengan V kali T. Ya kan? Nah, V-nya apa? Nah, V-nya itu tadi saat di 40 kan di VS, V-nya VS, maka ini 40 dikali T. T-nya apa? T-nya adalah delta T ya. T-nya, sorry. Di sini. T-nya adalah delta T karena dari rentang dari sini ke sini. Kalau gambarnya ini dari sini ke sini T-nya itu berapa? Berarti 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2. Jadi berapa nih? 80 meter. Ini S yang kedua. Lalu lintasan yang ketiga. Lintasan 3. Lintasan 3 itu seperti ini ya tadi ya. Dari 40. VS nya 40 menjadi V akhirnya, V finalnya itu 0. VS ini V inisial ya maksudnya. Awalnya. Nah, ini berarti kita pakai GLB juga. Kita pakai yang tadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus apa min? Min ya, karena dia diperlambat 2 dikali A dikali S. A-nya tuh akan sama kalau kita lihat dari grafik. Maka ininya 0, lalu ininya 40 kuadrat min 2 dikali 20 dikali S. Pindah ruas, 40 S sama dengan 160 1600. Kok 160 terus sih? Ini plus jadi minus, minus jadi plus ya. Berarti benar, jadinya ini 40 meter. Nah, ini adalah S yang ketiga. Kita namain aja lintasan. Lintasan 3, S3, lintasan 2, S2, dan lintasan 1, S1. Nah, dari sini kalau kita total S-nya, S sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. S1-nya 40 ditambah 80 ditambah 40. Nah, ini totalnya 150 meter. Jadi sama ya teman-teman dengan kita mencari dengan cara yang pertama. Nah, selanjutnya kita cari kecepatan ya tadi ya. Saat T sama dengan 5 tadi. Nah, kecepatan, lalu yang ketiga percepatan. Oke. Nah, ini ya. V saat T sama dengan 5 berapa? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari grafik tadi, sudah terlihat jelas teman-teman, kalau kecepatan saat T5 itu sama dengan setengah dari VS. Jadi V saat T sama dengan 5 itu sama dengan setengah dari VS atau setengah dari 40, yaitu 20. Kalau dilihat dari grafik ya nih. Saat T5 itu kan ini. Saat di sini. Sini itu adalah setengah dari VS. Nah, lalu percepatan saat T sama dengan 5, berarti saat di sini. Nah, percepatan itu karena ini ya teman-teman, GLBB itu yang mencirikan ada GLBB itu ada A kan. Tapi A-nya ini konstan cirinya. Jadi kalau GLB itu V konstan,
Kalau GLBB itu percepatannya yang konstan. Jadi mau di sini, mau di sini, mau di sini itu sama. Nilainya adalah 20 tadi yang udah kita cari di sini. Ini jawaban yang ke C, itu 20 meter per sekon kuadrat. Tapi karena dia itu dia dari cepat dari 40 ke 0, berarti kan dia diperlambat ya. Ini minus berarti harusnya. V akhir. Oh iya, jadi kalau saya tulisin lagi, A-nya itu sama dengan 0 VT min V awal 40 per 2 min 0. Jadinya min 20 meter per sekon. Karena dia berupa perlambatan ya untuk di kasus T sama dengan 5 sekon. Nah, di sini dia di region perlambatan. Nah, lalu yang D sama E nih sekarang. Yang D sama E itu kecepatan rata-rata dan percepatan rata-rata dari T1 sampai T-nya 5 sekon. Oke. Gimana nih? Gabung. Nah, untuk apa tadi? D, E ya. Untuk D dan E, ini D dulu. D itu adalah kecepatan rata-rata. Nah, ini adalah simbol dari kecepatan rata-rata. Rumusnya delta R per delta T, di mana R di sini adalah posisi ya, karena dia kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, ini kalau kita jabarin itu adalah R saat T-nya sama dengan 5. Atau kalau saya tuliskan lengkapnya begini. R T sama dengan 5 dikurangin R T sama dengan 1 dibagi T5. T5-nya T sama dengan 5 kan 5 ya, kita tulis saja 5 min saat 1. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang R saat T-nya 5 atau R saat dia itu di 5 itu kan sama aja di pertanyaan yang A ya. Yang A itu kan jarak atau R saat sampai pada saat T sama dengan 5. Nih, posisi saat T sama dengan 5. Berarti ini ya. Ini R, ini S saat 5 kan. Ingat simbol itu tidak begitu ini mau disimbolin S, mau disimbolin R, itu terserah saja. Jadi R saat T sama dengan 5 itu sama aja kayak S5, yaitu 150. Ini adalah 150 meter. Ini adalah jawaban A. Nah, sekarang R saat T sama dengan 1 ini yang perlu kita cari, yaitu kita carinya dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Ingat bisa pakai luas di bawah kurva ya. Itu sama dengan setengah, alasnya adalah kelewatan nih, ini ya dari sini ke sini nih. Alasnya adalah 6 dikurang 5 yaitu 1, tingginya adalah 20. 20, hasilnya 10. Oke, 10 apa? 10 meter. Maka rata-rata kecepatannya itu adalah R saat T5 adalah 150 dikurangi 10 per 4. 140 dibagi 4 sama dengan 35 meter per sekon. Lalu yang E adalah percepatan rata-rata. Sama, ini adalah delta V per delta T. Delta V-nya berarti V saat T sama dengan 5 dikurang V saat T sama dengan 1 per 5 dikurang 1 ya. V saat 5, coba kita lihat grafiknya. Nah, V saat 5 ini di sini adalah 20. V saat 1 adalah 20 juga. Maka 0 kan ya, 0 per 4 atau 0.
Jadi nggak ada percepatan rata-rata di grafik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan yang sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!